percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Shalom saudaraku, selamat datang di Ibadah Inovatif Generation GKI Gejayan. Mari bersama kita mau mulai ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jesus calls you, Jesus draws you, rest in Him. He is gentle, He is lowly, He delights to bring us peace. Tender shepherd, mighty Savior, rest in Him. How sure His compassion for us, oh how deep is His love. So come to Jesus and rest in Him. Choose you to forgive you, rest in Him. He has paid for every failure, mercy flows in endless streams. Come and follow, freedom calls you, rest in Him. How sure His compassion for us, oh how deep is His love. So come to Jesus and rest.
saudaraku, dengan kesungguhan hati kita mau datang mengaku dosa dan memohon pengampunan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari saudaraku, kita kembali merenungi jika ada sikap hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita dengan kesungguhan hati memohon pengampunan yang hanya daripada-Nya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam, ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ini pengakuan dosa kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Amin. Mari dengan bersukacita kita menyambut berita anugerah dari Tuhan sebagaimana di dalam Yesaya pasal 57 ayat 15b sampai 16. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Opens the eyes of the blind. There's no one
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa Surgawi, Tuhan yang penuh kasih, karunia, dan rahmat, kami bersyukur kami dapat merasakan hadirat Tuhan di dalam ibadah ini. Ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Oleh karena itu, kami mengarahkan setiap hati dan pikiran kami kepadamu dan kebenaran firman-Mu, sehingga di dalam kami membaca dan merenungkannya, kami kiranya Tuhan mampukan untuk memahami kehendak yang Tuhan nyatakan melalui firman-Mu. Hamba-Mu orang berdosa ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai untuk mewartakan sabda kasih-Mu, sehingga apa yang disampaikan nanti hanya seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan firman pada saat ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Peringatan untuk Hidup sebagai Hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Shalom. Pada minggu ini kita merenungkan tema yang sungguh menarik, dan barangkali setiap saudara-saudara sudah mendengarkan tema ini berkali-kali, yakni pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tidak lain, tidak bukan merupakan tema dari HUT ke-77 Republik Indonesia yang kita cintai. Nah, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dengan ayat bacaan tadi, kita mengambil ayat nats, yakni di 1 Petrus 2 ayat 16, yang saya bacakan demikian firman-Nya. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara-saudara, kita berbicara mengenai kemerdekaan atau merdeka. Karena negara kita tercinta Indonesia sudah 77 tahun memperingati kemerdekaannya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, saudara dan juga saya, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Nah, pertanyaan ini ditujukan kita, baik kemerdekaan sebagai konteks kita
sebagai warga negara dan juga kemerdekaan sebagai warga surgawi. Jadi kehidupan sebagai warga negara Indonesia dan juga kewargaan kita di dalam surga nantinya. Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Nah tentu untuk menjawab itu kita perlu tahu dulu apa sih sesungguhnya merdeka itu. Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan merdeka sebagai bebas dari segala perhambaan, bebas dari segala penjajahan, berdiri di kaki sendiri, dan tidak bergantung pada orang lain atau pihak-pihak lain di dalam mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada. Nah artinya bebas dari segala penjajahan maupun juga perhambaan. Nah konteks kita pada saat ini ketika kita berbicara mengenai kemerdekaan secara khusus di dalam iman kita, bagaimana kita menghayati kemerdekaan itu? Apakah kita sudah betul-betul terbebas dari segala perhambaan dan juga penjajahan masa kini? Karena bentuk-bentuk penghambaan dan juga penjajahan masa kini bisa beraneka rupa. Seperti halnya Rasul Paulus menyebutkan di ayat 11 tadi. Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah perhambaan masa kini, penjajahan masa kini bentuknya bisa berupa keinginan-keinginan daging. Apa saja keinginan daging di masa sekarang? Tanpa kita sadari bisa saja kita dalam tanda kutip mengidap apa yang disebut dengan nomophobia, no mobile phone phobia. Kita ketakutan sekali ketika kita tidak memegang HP atau gadget kita. Seolah-olah kita tidak bisa hidup tanpanya. Atau ada istilah FOMO, fear of missing out. Kita khawatir bahkan takut sekali ketika kita ketinggalan tren yang sedang hype atau yang sedang viral saat ini. Atau mungkin kita tertuntut untuk always on, yaitu selalu merasa ingin terkoneksi dengan dunia luar sana. Dan hal-hal ini tadi semakin membelenggu dan membelenggu kita sehingga ketika beberapa hal tersebut tidak ada di dalam kehidupan kita, maka seolah-olah kita tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan seolah-olah kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Nah, jangan-jangan kita masih dibelenggu oleh bentuk-bentuk perhambaan modern tadi. Juga perhambaan dan penjajahan bentuk lain, seringnya kita merasa rendah diri ketika melihat orang-orang di sekeliling kita, maupun kita yang belum mampu mengambil keputusan untuk bertindak benar. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah, tetapi seringkali kita belum mampu untuk mengatakan pada yang benar dan menjauhi dosa. Tetapi kita masih pikir-pikir dan kadang bahkan berkompromi dengan hal itu. Nah, saudari-saudari dikasih Tuhan, surat Rasul Petrus yang pertama ini dialamatkan Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen yang disebutnya sebagai orang-orang pendatang yang tersebar di seluruh provinsi Asia Kecil, yakni yang masuk di dalam Kekaisaran Romawi. Area ini sangat luas, sekitar 400.000 km persegi. Nah, orang-orang Kristen di sana kemungkinan besar adalah orang-orang yang baru saja bertobat setelah mendengarkan khotbah Rasul Petrus di hari Pentakosta di Yerusalem. Dan kemudian mereka kembali ke kotanya masing-masing, ke tempatnya masing-masing dengan membawa iman dan pengharapan yang baru. Nah, orang percaya ini disebut sebagai pendatang dan perantau. Sesungguhnya mengingatkan mereka tidak hanya makna yang harafiah bahwa mereka adalah pendatang dan perantau, tetapi dimaknai juga sebagai orang Kristen di dalam dunia ini, bahkan secara khusus di Kekaisaran Romawi yang kebanyakan konteks pada saat itu, orang-orang pada saat itu membenci Tuhan Yesus Kristus, membenci ajarannya, bahkan membenci para pengikutnya. Jadi orang-orang percaya ini yang disebut dengan pendatang dan perantau mungkin saja
mereka mengalami aniaya di sana. Dan memang sejarah gereja mencatat bahwa kehidupan orang-orang percaya di masa-masa awal Kekaisaran Romawi sekitar tahun 60 sampai 64 Masehi menghadapi aniaya yang luar biasa dari kaisar Roma. Nah, oleh karena itulah Rasul Petrus menuliskan surat ini dengan tujuan memberikan bimbingan-bimbingan yang praktis kepada mereka yang mengikut Tuhan, yang sedang mengalami penderitaan yang berat sebagai orang percaya di tengah-tengah lingkungan yang tidak mengenal Allah. Dan juga supaya mereka mengikuti teladan Tuhan Yesus yang menderita sekalipun dia tidak bersalah. Sekalipun ia benar, bahkan sekalipun Kristus itu membawa nilai-nilai ajaran yang luhur. Dan juga Rasul Petrus di sini menekankan tema-tema yang berhubungan dengan keselamatan, pengharapan, kasih, sukacita, iman, kekudusan, kerendahan hati, takut akan Tuhan, ketaatan, dan ketundukan kepada Allah. Nah, oleh karena itulah, di tengah situasi tadi, yang mungkin membuat orang-orang percaya tidak bisa merdeka sebagaimana layaknya mereka hidup, maka Rasul Petrus memberikan nasihat, milikilah cara hidup yang benar dan cara hidup yang baik, yakni dengan menjadi teladan di tengah lingkungan, sekalipun menjadi sasaran kebencian, sekalipun tidak disenangi, sekalipun didiskriminasi, sekalipun mendapatkan banyak fitnah dan mungkin juga cemoohan dan lain-lain. Justru di situasi yang demikian menjadi kesempatan untuk berbuat baik, yang hal itu menjadi kesaksian kita akan nama Tuhan. Namun, Rasul Petrus mengingatkan, kita terlebih dahulu harus mampu mengalahkan keinginan daging tadi. Jadi kita harus sudah berdamai dengan diri sendiri, beres dengan diri sendiri, merdeka dengan diri sendiri, baru kita bisa memberikan kesaksian-kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat Nats kita dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Situasi kehidupan saat ini mungkin kita sudah sering mendengarkan bagaimana kejadian-kejadian yang bisa kita baca, kita lihat di berita, di media-media sosial, bahwa kejahatan yang luar biasa ternyata bisa diselubungi sedemikian rupa, bisa diskenario sedemikian rupa, sehingga mengaburkan kejahatan tersebut. Mungkin sebagian dari kita bisa relate dengan hal ini ya, bahwa tindakan-tindakan yang jahat ternyata bisa seolah-olah ditutup-tutupi, meskipun pada akhirnya terbongkar juga. Nah, hal ini mengingatkan kita supaya tidak menyalahgunakan kemerdekaan saudara dan saya. Kita sudah dimerdekakan dari dosa melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Yang jadi pertanyaan, apakah kita benar-benar menjaga kemerdekaan itu dengan tidak lagi dikuasai oleh dosa dan kejahatan? Dan Rasul Petrus di sini menekankan tadi, hiduplah sebagai hamba Allah. Artinya kita tidak menjadi hamba dosa, tidak menghamba pada keinginan-keinginan daging kita, tetapi menjadi hamba Allah. Artinya hidup saudara dan saya, tujuannya hanya satu, menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan namanya, supaya di mana kita berada, sungguh boleh memuliakan nama Tuhan, baik melalui perkataan kita, tindakan kita, dan terlebih kesaksian-kesaksian kita di tengah-tengah dunia ini. Nah, oleh karena itulah saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita secara khusus di minggu-minggu ini menghayati dan memperingati kembali kemerdekaan ke-77 tahun Republik Indonesia, maka marilah kita kembali merenungkan apa makna kemerdekaan itu. Apakah kemerdekaan itu berarti bebas lepas tanpa adanya aturan, tanpa adanya hukum,
tanpa adanya ketertiban dan bahkan tanpa adanya nilai dan etika? Ataukah kemerdekaan yang kita hayati bahwa di dalam peraturan, hukum, nilai dan etika itu sesungguhnya mengarah untuk menegakkan keadilan, kemanusiaan yang mensejahterakan kehidupan kita bersama. Artinya kemerdekaan itu sesungguhnya adalah puncak dari kesadaran kita sebagai warga dan bangsa Indonesia. Kemerdekaan hanya bisa diperoleh ketika semuanya memiliki kesadaran kita itu harus bersatu. Tidak mementingkan golongan kita saja, kelompok kita saja, etnis kita saja, asal daerah kita saja, atau bahkan agama kita saja. Karena kemerdekaan itu sesungguhnya adalah untuk semua orang. Dengan adanya kesamaan hak, kita bersolidaritas dengan saudara-saudara kita. Kita mewujudkan cinta kasih, mewujudkan kebenaran, damai sejahtera, dan kepedulian kita kepada setiap ciptaan Tuhan. Nah, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya sangat terkesan sekali dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2022 di depan para anggota MPR DPR yang disiarkan langsung pada beberapa hari yang lalu. Nah, Pak Jokowi mengajak kita, kata-kata beliau, mari bersatu padu mendukung agenda besar pencapaian Indonesia maju dengan komitmen dan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dirgahayu Republik Indonesia. Nah, artinya bahkan pemimpin kita di negara ini mempunyai semangat dan juga pikiran-pikiran yang positif memandang masa depan, komitmen kerja keras, serta inovasi dan kreativitas. Nah, hendaknya hal-hal ini pula lah yang sekiranya bisa saudara-saudara sekalian miliki di dalam memandang kehidupan sebagai orang merdeka. Apalagi sebagai orang-orang muda yang menatap masa depan dengan penuh harapan, masa depan yang cerah, dan masa depan kita sambut dengan semangat dan kegigihan. Nah, pulih lebih cepat, pulih dari apa? Pulih dari dampak pandemi, atau secara kehidupan bersama kita, pulih dari segala sesuatu yang menghamba kita, yang membuat kita tidak bisa merdeka. Dan juga bangkit yang berarti kita bangun, berdiri lagi, bangun kita merasakan gairah kehidupan lagi, bangkit lebih kuat. Sehingga baik sebagai kita, sebagai warga negara, maupun sebagai warga kewargaan surgawi, kita mempunyai semangat dan tekad yang tinggi sebagai orang-orang yang merdeka. Marilah saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bersamaan dengan masa-masa peringatan HUT ke-77 negara kita merdeka ini, kita juga memiliki kesadaran bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari segala dosa, maka menjadi kewajiban kita untuk terus menjaga kemerdekaan itu supaya tidak lagi dikuasai oleh perhambaan dosa dan keinginan daging kita. Selamat menghayati kemerdekaan bagi Indonesia dan juga kemerdekaan sebagai orang percaya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang penuh kasih, kembali kami menghadap hadirat-Mu, mengaturkan puji syukur kami. Kami boleh membaca dan merenungkan sabda-Mu yang mengingatkan setiap kami sekalian sebagai orang-orang yang merdeka. Biarlah ya Tuhan, kami dapat mengisi kehidupan kami yang merdeka ini, mewujud nyatakan kehidupan sebagai hamba Allah, menyatakan kebaikan, cinta kasih, kebenaran dan damai sejahtera dimanapun kami berada. Bapa Surgawi, mampukanlah setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu.
Kami mendoakan secara khusus bagi negara kami, Indonesia yang kami cintai, yang telah merayakan ke-77 tahun kemerdekaannya. Tuhan terus lindungi, Tuhan terus jaga, berikan hikmat pada pemimpin-pemimpin kami, dan juga kiranya dapat pulih dengan lebih cepat dan bangkit dengan lebih kuat lagi. Juga bagi kehidupan kami sebagai orang-orang percaya yang merdeka, kiranya kami betul-betul sungguh menghayati kemerdekaan itu di dalam kehidupan kami dan tidak lagi menjadi hamba dari dosa dan segala belenggu. Terima kasih ya Bapa. Inilah syukur kami yang kami naikkan bersama dengan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita dan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih kami membawa semua pokok-pokok doa kami Tuhan, secara khusus untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati di dalam pengelolaan, di dalam menata ekonomi maupun juga kesehatan karena pandemi COVID ini Tuhan. Tolong Tuhan mampukan pemerintahan negara kami untuk melakukan semuanya ini dengan baik, dengan pertolongan-Mu sehingga masyarakat Indonesia boleh tetap bertahan dengan kondisi yang ada ini dan bisa melepaskan dari semua beban ekonomi maupun beban pandemi. Tuhan memberikan kebijaksanaan pada pimpinan negara kami, juga kepada kami semuanya. Juga berkati Tuhan untuk warga masyarakat yang sedang sakit, untuk semua yang sedang dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Begitu juga Tuhan dengan keadaan kami satu persatu Tuhan dalam pergumulan kami saat ini, baik pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, pergumulan pendidikan, pergumulan pasangan Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau menolong kami, menolong di dalam kami boleh mendapatkan jalan, mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan di dalam kami melangkah. Begitu juga kami berdoa, menyerahkan persembahan kami Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami kumpulkan boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayanan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang terulur untuk boleh memberikan, untuk juga Engkau memberkati sehingga kami semuanya boleh hidup dan dengan penuh pengucapan syukur, dan kiranya hidup kami boleh kami persembahkan menjadi kemuliaan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa syafaat kami dan doa persembahan ini hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil mengingat Mazmur pasal 52 ayatnya yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas bunga mawar
Mari kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing dengan meyakini bahwa Tuhan yang akan setia menolong, yang akan setia memegang kita dalam setiap langkah hidup ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya di dalam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kini undurlah dari ibadah ini dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Sampai jumpa di ibadah inovatif generation pekan depan. Tuhan Yesus memberkati.